Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Rahmat ya. Saya akan menyampaikan sedikit materi tentang penerapan budaya positif, berbagi praktik baik, membuat kesepakatan kelas. Ya, di sini adapun tugas ini saya lakukan untuk memenuhi pembelajaran saya sebagai calon guru penggerak. Jadi penerapannya apa yang saya telah pelajari di guru penggerak itu saya sampaikan di sini biar sama-sama kita mengetahui, sama-sama kita belajar ya. Di sini banyak hal yang perlu disampaikan. Tapi poin-poin pentingnya yang perlu saya sampaikan di pertemuan kali ini yaitu membuat kesepakatan kelas. Oke. Ya, kesepakatan kelas sebenarnya di setiap jam pembelajaran kita selalu mengarahkan siswa untuk membuat kesepakatan kelas. Ya, kalau kita misalnya di dalam kelas, biasanya di awal tahun pembelajaran itu kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu biasanya kita tempel di dekat dinding kita, dinding kelas kita. Tujuannya untuk apa? Nah, nanti akan saya paparkan sedikit membuat kesepakatan kelas ya. Sebenarnya ini kesepakatan kelas ini kita buat bersama-sama. Tapi sebagai contoh saja ya. Misalnya berdoa sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Terus mengucungkan tangan ketika keluar ruangan. Terus tenang dalam mengikuti kegiatan ya, kegiatan kalau di kelas dalam pembelajaran. Terus menghargai pendapat orang lain atau teman yang lain, memberikan umpan balik dalam kegiatan. Oke. Adapun di sini saya sedikit membahas tentang modul-modul yang saya pelajari di guru penggerak. Siapa mau ikut? Yang pertama modul 1 yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua 1.2-nya nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga visi guru penggerak, dan yang keempat budaya positif. Selanjutnya sedikit saya paparkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Jadi sekarang kita merujuk kembali ke Ki Hajar Dewantara. Filosofi ini menekankan pentingnya kemerdekaan belajar bagi murid, peran guru sebagai fasilitator, dan pentingnya pendidikan karakter. Ya, makanya sekarang dibilang P5 ya, itu karakter. Didahulukan karakter, bagaimana siswa bisa berkarakter baik. Terus filosofi ini juga sangat relevan dengan peran guru penggerak yang diharapkan dapat memimpin perubahan pendidikan, minimal pendidikan di sekolah. Jadi kenapa sekarang tuh kepala sekolah ada guru penggerak ya. Jadi supaya di tiap-tiap sekolah tersebut bisa merubah pendidikan dari mulai dasarnya. Peran guru penggerak yang 1.2 di sini sama ya, dengan hampir sama dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi ya, hanya lebih menekankan pada beberapa nilai guru penggerak. Itu ada 5, yaitu berpihak pada murid. Yang pertama saja sudah berpihak pada murid. Artinya apa? Setiap kegiatan kita selalu berpihak pada siswa. Jadi siswa itu nomor 1. Yang kedua mandiri. Yang ketiga reflektif. Yang keempat kolaboratif. Ya, ini kolaboratif ini biasanya saling bekerja sama. Ya, siswa itu kita ajarkan selalu bekerja sama. Yang terakhir inovatif. Inovatif itu siswa diharapkan bisa memikirkan sendiri. Ya, jadi setiap kita buat soal itu kan selalu ada lebih banyak pertanyaan mengapa. Jadi siswa itu dituntut untuk berpikir. Selanjutnya yaitu peran guru penggerak. Sama, peran guru penggerak juga ada 5, yaitu pemimpin pembelajaran. Ya, semua kita ini adalah pemimpin pembelajaran, terutama di kelas, karena kita kan semuanya guru. Yang kedua, coach bagi guru lain. Ini artinya mengajak. Ya, saya di sini juga sama mengajak kita semua, ayo sama-sama kita ikut guru penggerak. Ya, banyak
bersama-sama. Semakin banyak semakin mudah ya, karena saya bekerja sama maka lebih enak. Terus mendorong kolaborasi ya. Kolaborasi ini bekerja sama antar guru dan sebagainya seperti ini, membuat pelatihan, kompel dan sebagainya, itu merupakan fungsi dari guru penggerak. Terus menyelesaikan masalah yang adaptif. Nah, ini dia. Nanti kita bicara masalah kompel yang akan kita buat di situ, pemecahan masalah kelas. Nah, mungkin nanti akan kita buat di tahun depan. Itu kompelnya kemarin sudah dirancang, saya juga sudah minta izin ke kepala sekolah. Itu untuk memecahkan permasalahan kelas. Jadi anak kita yang bermasalah tadi seperti apa, mungkin ada kawan kita yang bisa menangani, kita tinggal melaksanakan bagaimana caranya, bagaimana teknisnya ya. Senior kita banyak, ada Bu Atin, ada Pak Jun ya. Kita bisa bertanya bagaimana caranya menangani siswa seperti ini, kira-kira apa caranya ya. Di sini saya rasa ini sangat penting sekali. Dan juga pembuatan perangkat pembelajaran ya, dari kita sama-sama terfokus mengerjakan itu. Jadi sama-sama kita bisa belajar ya. Sama saya belajar, kita semua belajar. Kita belum tahu yang terbaiknya seperti apa. Terus penyebar inovasi ya. Penyebar inovasi ini banyak ya. Jadi di media pembelajaran itu sangat banyak sekali. Sekarang Canva itu sudah familiar ya, harusnya kita semuanya sudah bisa menggunakan itu ya. Canva itu dasarnya saja ya. Jadi banyak sekali materi-materi, penyampaian materi ya yang menarik bagi anak. Ini sangat penting sekali, perlu kita pelajari ya. Selanjutnya yang ketiga, visi guru penggerak. Mungkin di sini saya tidak terlalu banyak karena ini menyangkut visi sekolah juga. Visi guru penggerak adalah cita-cita untuk gambaran ideal tentang masa depan pendidikan di sekolah yang ingin diwujudkan oleh guru penggerak. Di sini menjadi landasan bagi guru penggerak dalam menjalankan tugas dan perannya dalam ekosistem pendidikan di sekolah. Jadi visi guru penggerak ini mungkin akan dilaksanakan nanti sekitar hari Kamis ya. Itu juga sama dipaparkan ya, apa visi kita disesuaikan dengan kurikulum kita sekarang. Jadi menyesuaikan, visi kita disesuaikan apa kebutuhan murid kita. Itu betul-betul dicari apa kebutuhan murid. Semuanya berpihak pada murid. Jadi sekarang role-nya adalah murid, apapun kegiatannya. Lanjut Pak. Ini yang terakhir, budaya positif ya. Di budaya positif ini adalah guru penggerak adalah nilai keyakinan yang diyakini dan diterapkan oleh guru penggerak dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Budaya positif menjadi landasan bagi guru penggerak dalam menjalankan tugas dan peran dalam mewujudkan visi pendidikan di sekolah. Di sini budaya positif ada beberapa hal yang perlu menurut saya ini ya. Penerapan budaya positif ada 4. Itu yang pertama, membuat keyakinan kelas ya. Membuat keyakinan kelas itu guru dan murid bersama-sama membuat keyakinan kelas yang positif dan disepakati bersama. Keyakinan kelas ini menjadi pedoman bagi murid dalam berperilaku di kelas. Ini sangat penting sekali ya. Karena kalau saya lihat memang di setiap kelas kita biasanya itu ditempel di kelas, mungkin belum ada. Jadi di sini kita dianjurkan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi setiap kelas itu ada keyakinan, ada kesepakatan. Sama seperti orang mau sekolah ya, kita mau sekolah di kelas 1, anak kelas 1 itu semua kita buat kesepakatan, namanya surat perjanjian dan sebagainya. Apapun namanya itu namanya kesepakatan. Jadi kesepakatan kita selama 1 semester itu apa? Itu perlu kita adakan di kelas, termasuk tertib di kelas dan sebagainya. Nanti ada contohnya. Yang kedua, menyusun program penghargaan. Yang penghargaan di sini bukan berbentuk uang dan sebagainya, tapi penghargaan yang dimaksud adalah guru menyusun program penghargaan, menghargai perilaku murid. Ya, jadi menghargai perilakunya. Penghargaan itu dapat berupa pujian, ucapan terima kasih, atau
pemberian reward. Reward di sini berupa tepuk tangan, ya, jempol dan sebagainya, banyak ya reward. Terus menyediakan restitusi. Guru menyediakan restitusi untuk membantu murid melakukan kesalahan, untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki perilakunya, ya. Menyediakan restitusi ini, ini yang tadi yang saya bilang, ya. Ketika di kelas itu ada masalah, siswa bermasalah, ini tadi restitusi pengobatnya. Jadi kita akan mencari solusi sama-sama, ya. Tidak hanya guru kelas itu yang berpikir, tapi kita sama-sama. Siapa tahu dari kita punya solusi yang terbaik, ya. Makanya kita dibuat kolaborasi sama-sama. Terus membangun hubungan positif, ya. Guru membangun hubungan positif dengan murid, orang tua dan masyarakat. Nah, di sini mungkin sudah kita jalankan, ya, beberapa tahun terakhir sudah, termasuk pembuatan RKS itu, hubungan orang tua dengan sekolah, ya. Terus nilai anak, jika anak bermasalah, ya kita panggil orang tua, itu kan juga hubungan kita dengan orang tua. Terus hubungan positif menjadi dasar menciptakan lingkungan belajar yang suportif. Jadi tidak hanya guru saja yang salah, tapi orang tua kita ajak sama-sama bagaimana supaya siswa kita itu berhasil. Selanjutnya, yaitu fungsi keyakinan kelas. Ya, tadi kan saya mengambil judulnya yaitu membuat keyakinan kelas. Tentu saya harus menyampaikan dulu fungsi keyakinan kelas itu apa. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Artinya apa? Dengan kita sama-sama bersepakat, mudah-mudahan yang kita sepakat itu bisa kita laksanakan. Contoh, kita mau buat sesuatu, saya maunya besok pelatihan 2 kali. 2 kali itu 2 kali 32 jam, 2 sertifikat. Nah, itu kan kesepakatan kita. Yang melaksanakan juga kita, ya, bukan itu kepala sekolah itu yang suruh, tidak. Tapi kita yang punya. Sama di kelas juga seperti itu. Besok saya harus datang tepat waktu, saya harus belajar, saya harus tertib. Tapi siswa tersebut yang memintakan itu, bukan kita yang mengarahkan, tapi siswa tersebut yang memintakan. Nah, itulah yang disebut keyakinan kelas. Terus meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Jadi siswa tadi kita ajak sama-sama untuk membuat keyakinan, membuat kesepakatan. Dia sama-sama aktif, dia yang punya ide. Nah, dia punya ide, bagaimana idenya? Yaitu buat kesepakatan tadi. Oh, itu loh, dulu saya yang buat. Nah, itu loh, kesepakatan itu dulu saya yang buat idenya. Dia merasa bangga dengan ide yang telah dibuat, terus kita tuliskan, kita tempelkan di kelas kita, kesepakatan itu. Mungkin itu lebih membuat dia merasa lebih senang, ya. Terus mengembangkan disiplin diri dan kemandirian siswa, ya. Disiplin diri, contoh misalnya kita tanyakan saja, kira-kira kalau datang tepat waktu, nah misalnya jam 8 kita masuk, datang tepat waktu, itu baik nggak? Nah, tentu dia bisa menjawab apakah itu baik atau tidak. Tentu itu kira-kira bisa nggak itu dijadikan patokan, bisa nggak dijadikan kesepakatan kita. Dia yang menjawab, pasti dia punya argumen sendiri, punya cara sendiri. Itulah yang kita namakan kesepakatan kelas. Terus mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, ya. Ini memang seperti itu. Kesepakatan itu dibuat oleh siswa, ya. Kesepakatan itu dibuat oleh murid. Kita hanya menuliskan dan mengarahkan. Selanjutnya, menyelesaikan konflik permasalahan di kelas. Dengan adanya kesepakatan tadi, mudah-mudahan konflik atau permasalahan di kelas tadi yang melanggar tadi bisa tahu, oh itu melanggar kesepakatan kita loh, itu salah, ya. Terus cara membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ya. Ciptakan suasana yang aman dan terbuka, libatkan murid dalam proses, rumuskan keyakinan kelas bersama, dan tuliskan dan visualisasikan keyakinan kelas, implementasikan dan evaluasi keyakinan kelas.
Keyakinan kelas itu tidak juga semuanya harus sempurna, harus sukses ya. Tentu ada tindak lanjutnya. Tapi yakin dan percayalah, setelah dipaparkan, setelah saya lihat banyak di media-media dan sebagainya, itu rata-rata di kelas bisa dijalankan. Ada sedikit perubahan, memang 100% itu tidak, tapi 80% itu ada. Misalnya anak tersebut bising di kelas. Bising di kelas itu kan tentu apa, melanggar apa, kesepakatan apa yang dilanggarnya. Itu yang kita terus kita jalankan. Jadi supaya dia bisa, gimana supaya tertib? Tentu ada dua role yang perlu kita jalankan. Apakah kita mengajar sudah sempurna? Apakah memang bising itu terbit dari anak-anaknya? Itu perlu kita introspeksi. Itulah gunanya kompel tadi, kita konsultasi. Nah, tentu ada kepala sekolah nanti, ada guru-guru senior, dia akan menyampaikan bagaimana solusi yang terbaik untuk supaya anak-anak kita ini tertib dan teratur. Ya, jadi kalau anak sudah senang hatinya, belajarnya pun jadi nyaman. Itu pasti, ya. Jadi kalau disampaikan selalu tersenyum, ya, selalu bahagia, itu yang penting. Kalau anak datang sekolah sudah merasa tidak nyaman, tidak senang, pasti dia tidak akan bisa menerima pembelajaran dengan sempurna. Oke, selanjutnya yaitu contoh keyakinan kelas. Di sini ada contoh ya yang saya ambil ya, kesepakatan kelas. Misalnya masuk kelas tepat waktu. Saya yakin semua sepakat dengan ini. Anak-anak pun sepakat. Perlu disampaikan, kalau masuk tepat waktu benar nggak? Suruh dia menjawab sendiri. Kira-kira kalau kamu tepat waktu, apa efeknya? Dia yang menjawab. Kita kasih pertanyaan dulu, biar dia menjawab. Nah, berjadi keyakinan kelas. Terus menjaga kebersihan kelas. Kira-kira kalau kelas kotor enak nggak ditengok? Ya. Jadi kita gali, kita sampaikan ke anak itu bagaimana dia merasakan sendiri keyakinan kelas itu bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Saling menghargai sesama teman, ya. Kalau kita tidak saling menghargai, pasti tidak akan terjadi pertengkaran dan sebagainya. Tidak membuat keributan saat belajar. Kenapa? Karena ini sangat penting sekali. Kita di sebelah-sebelah ada, kita di setiap tempat itu ada orang lain yang kita tidak tahu kondisinya. Jadi dengan kita ribut tadi terus mengganggu hal yang sebelahnya. Terus mengerjakan tugas tepat waktu, itu bisa kita sampaikan, bisa kita buat kesepakatan. Kita pancing anak itu untuk menentukan kata-kata ini. Ya, kita pancing, tapi bukan dari kita hanya memancing saja. Pancing, tapi anak itu yang bisa, oh kira-kira ini Pak bagus, ya udah tuliskan, tempelkan di papan di depan kelas. Nanti itu kita rangkum, kita jadikan satu buah, nah yang namanya kesepakatan kelas seperti ini yang kita tempelkan di kelas kita masing-masing. Selanjutnya, ini aturan kesepakatan kelas, ya. Tentu aturan mainnya ada, ya. Aturannya itu kalimatnya harus positif, ya. Kenapa? Karena kalimatnya harus kalimat mengajak, ya. Jangan kalimat tidak boleh, ya. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh, ya. Kalimatnya harus kalimat positif, kalimat mengajak, ya, disiplin. Pokoknya kalimatnya kalimat mengajak. Terus sederhana dan mudah diingat, ya, dimengerti. Anak itu kalau bisa kesepakatan itu tak payah ditengok lagi, sudah diingat di kepalanya. Oh ini tak melanggar kesepakatan kelas kita, ya. Terus jumlah poin kesepakatan juga dibatasi. Jangan semua nanti kita buat 30-nya kita tulis, ya. Tentu kita rangkum. Misalnya mana poin-poin yang menurut kita itu penting, ya. Sekitar 5-10 bisa masuk, tapi kalau lebih dari itu tidak diingat sama anak. Terus bahasa sesuai dengan level usia. Misalnya kelas 1 dengan kelas 6 itu jelas bahasanya beda. Kalau kelas 1 lebih singkat, kira-kira dia mengerti. Kalau kelas 6 kan agak lebih banyak, tambahnya juga tidak apa-apa, ya. Tapi setiap level itu berbeda. Di fase A, fase B, dan fase C itu beda. Terus ajak murid untuk terlibat dalam proses pembuatan kesepakatan. Tujuannya apa? Ini loh yang dibuatnya, ini loh yang direncanakannya. Jadi itu yang akan kita nanti proses, ya.
Dengan apa? Bukan dengan cara kekerasan dan sebagainya. Kita buat yang namanya nanti restitusi. Nanti di selanjutnya akan ada penyampaian lagi tentang restitusi. Terakhir, yaitu ajarkan murid untuk membuat tanda setuju di nota kesepakatan. Jadi kita buat sedikit semacam tanda tangan. Jadi ada namanya dulu loh yang buat kesepakatan kelas ini si ini ditandatangani bahwa dia setuju dengan kesepakatan itu. Ya, jadi ini merupakan role ya, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk membuat kesepakatan kelas. Tujuannya apa? Untuk mendisiplinkan kelas. Itu saja ya. Mungkin dari saya seperti itu. Saya mohon maaf kalau ada tersilap kata, tersilap bahasa. Ajak bagaimana kedepannya lebih baik lagi ya. Tentu tidak ada yang sempurna, tidak ada guru yang sempurna, tapi kita belajar untuk menjadi sempurna itu lebih baik ya. Kalau kata orang, tiada gading minta retak. Setiap manusia itu pasti ada salah ya. Tapi bagaimana kita kesalahan itu membuat kita menjadi lebih baik, itu yang lebih penting ya. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, pagi ini ya. Yang pertama terima kasih untuk yang telah membersihkan kan. Kita langsung masuk ke kelasnya masing. Tadi masih banyak ya. Juga buat ada yang masih duduk. Kalau tidak ada orang duduk, yang merah-merah bajunya pula dulu. Contohnya ya. Aku merah ya. Padahal kita sudah sama-sama sepakat ya bahwa pagi-pagi kita kebersihan dulu. Ya, membudayakan kebersihan. Kenapa? Jadi pagi-pagi biasakan ya membersihkan lingkungan. Ya, terutama di depan kelasnya masing-masing. Tadi tengok di depan kelas tasnya langsung kemana-mana. Kita langsung membersihkan kelasnya. Ya. Tiket kelas gitu juga. Ya. Pagi itu disapu. Ya. Walaupun semalam disapu, pagi tetap harus disapu. Oke. Untuk kedepannya biasakan ya bersihkan lingkungan kita, pungut sampah dan cabut rumput setiap pagi. Ya, biasakan setiap hari. Zaman. Sapu 1, sapu 2, sapu 3, sapu 4, sapu 5, sapu muka. Minggu depan sudah ujian, jadi tolong belajar di rumah diperbanyak ya. Sekolah belajar diulang di rumah diperbanyak ya, supaya ujiannya sempurna. Oke, mungkin itu saja dari Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Enak bila dimakan. Sungguh saya tidak menyangka anak beliau bersoal. Pergi ke Tanjung, belikan saya pisau lipat. Kalau tuan menjadi burung, saya menjadi benang pengikat. 4. Pamit, turun rumput, kering, hebat, kompak, merdeka. Kesepakatan kelas itu dibuat oleh kesepakatan bersama. Ya, Bu Atin juga dulu pernah buat kan. Ya. Sekarang kelas kita kelas 4 belum. Ya.
Bapak buat ini, tapi ini rangkuman dari Bapak saja. Belum tahu Bapak keinginan kalian masing-masing itu seperti apa. Hari ini Bapak akan tahu dulu apa kesepakatan kelas yang kalian inginkan. Caranya seperti apa? Yaitu kita menuliskan kesepakatan kelas di kertas yang Bapak kasih. Saya ingin ada satu aja, Pak. Ya, tidak satu, lebih dari satu pun boleh, terserah. Apa saja kira-kira, nanti baru kita bahas sama-sama. Ya, silakan ditulis di kertas ini, tulis namanya di atas. Boleh lebih dari satu pun boleh. Oke, silakan. Ya, ini kesepakatan kelas kita akan kita laksanakan selama pembelajaran kita di sekolah. Apa tadi, Pak? Ya, kesepakatan kelas. Pak, sama, Pak. Contoh ya, sebagai contoh ya, misalnya ketika mau keluar atau ke toilet Izin. ya harus izin atau angkat tangan, acungkan tangan. Pak, kalau sama. Silakan ya. Silakan. Dibuat sebanyak mungkin sepengetahuan kamu, nanti baru kita bahas. Nah, ya, silahkan dibuat kesepakatan kelas. Boleh satu aja. Kalau merasa satu itu sudah cukup, Baju nggak, Pak? Apa ya satu nih? silahkan dituliskan. Ya. Jangan lupa tulis namanya. Tidak boleh menengok. Tiga. Tambah dengan berapa tahun Tak boleh lah. Buat sendiri. Kesepakatan kelas kita sendiri. Pak, tapi saya nggak tulis. Ya udah tulis. Tapi itu sama, aku tahu. Oh, buku. Kan tidak semuanya sama kan? Semuanya Silakan buat kesepakatan kelas kita apa? biar tidak sama. Ya, nanti akan kita rekap dan akan kita gabungkan. Pak, saya. Sudah? Nah, dua. Baca. Kita. Sudah. Dua, cukup dua. Ini beda. Ya. Aku bikin beda boleh bertemu.